Salam sejahtera bagi kita semua. Kinerja ASN tidak hanya diukur dari capaian target, namun juga kualitas moralitas yang mana publik selalu menuntut untuk jujur, transparan. Untuk meningkatkan integritas kinerja ASN, maka pentingnya mereka itu tahu tentang budaya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Bersama saya Zakira. Rara. Saya Cynthia. Saya Fazrul. Saya Nafisa. Oleh karena itu, mari kita ulas artikel yang bertema Etika Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Manajemen Kinerja ASN. Penanaman budaya anti korupsi dalam pelaksanaan kinerja aparatur sipil negara di Rumah Rutan 2B Baru. Membahas tentang kinerja ASN, penting sekali integritas tinggi bagi ASN untuk mencegah pelanggaran KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pelanggaran ini masih sering dilakukan oleh ASN. Dalam artikel ini membahas tentang ternyata beberapa ASN itu masih kurang paham adanya budaya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu, adanya penyuluhan ini itu dapat meningkatkan pemahaman ASN terkait budaya-budaya tersebut untuk menunjang integritas pekerjaan mereka. Setelah penjelasan isi artikel tadi, mari kita kerucutkan melalui pertanyaan 5W1H. Yang pertama, what atau apa? Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menanamkan budaya anti korupsi di Rutan Baru? Jawabannya adalah upaya yang dapat diterapkan meliputi pendidikan dan pelatihan etika serta integritas ASN, kemudian penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta penegakan tegas kode etik dan disiplin ASN, pemberian insentif atau penghargaan bagi ASN yang berintegritas, serta menyediakan saluran pengaduan yang aman, mudah, dan transparan. Kemudian yang kedua, why? Mengapa kegiatan penyuluhan diperlukan? Jawabannya, karena praktik korupsi masih terjadi pada berbagai instansi pemerintahan. ASN sebagai pelayan publik harus memiliki integritas yang tinggi agar dapat menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan profesional, serta mendukung mencapainya predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Ketiga, who? Siapa yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan anti korupsi di Rutan kelas 2B Baru? Yang jawabannya terdapat 23 pegawai yang terdiri dari 21 pegawai laki-laki dan 2 pegawai perempuan di Rutan Baru. Yang keempat, di mana kegiatan berlangsung? Tentu saja jawabannya di rumah tahanan atau Rutan kelas 2B Baru. Yang kelima, kapan Rutan meraih predikat wilayah bebas dari korupsi? Jawabannya, Rutan Baru meraih predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2023. Yang terakhir, how? Bagaimana pemberian pemahaman tentang korupsi bagi ASN di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Baru? Jawabannya, pemberian materi oleh stakeholder dengan memaparkan materi penyuluhan tentang penanaman budaya anti korupsi dalam pelaksanaan kinerja ASN dengan menggunakan PowerPoint serta dilanjut dengan seputar tanya jawab. Ini saya akan menjelaskan review 5W1H untuk jurnal analisis korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara, tinjauan hukum dalam konteks kepegawaian. Di sini saya akan membahas tentang what atau apa. Apa isi penelitian ini? Penelitian ini membahas korupsi yang dilakukan oleh ASN, bahwa korupsi bukan hanya kesalahan individu, tetapi menunjukkan adanya kelemahan sistematik dalam birokrasi dan penegakan hukum administrasi negara. Penulis tertarik meneliti penelitian ini dikarenakan melihat maraknya korupsi ASN yang merugikan keuangan negara, merusak integritas moral, menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Kemudian saya akan membahas tentang who atau siapa. Siapa yang melakukan penelitian dan siapa objek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan oleh Gema Damayanto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Objek yang disoroti adalah ASN sebagai aktor penting dalam pemerintahan yang seharusnya berintegritas, tetapi sebagian terlibat korupsi di berbagai tingkat. Penelitian ini juga menyoroti lembaga pemerintahan dan sistem hukum kepegawaian yang
lemah, seperti kurangnya pengawasan, sistem meritokrasi yang kurang optimal, dan sanksi administrasi serta pidana yang tidak tegas. Kemudian di sini saya akan membahas tentang when atau kapan fokus penelitian dan kapan masalah ini muncul. Penelitian ini dipublikasikan pada Januari 2025 menggunakan kajian terhadap regulasi dan perkembangan korupsi ASN dalam 20 tahun terakhir, terutama pasca reformasi birokrasi dan UU ASN 2014. Fenomena korupsi ASN sendiri sudah muncul sejak tahun 1960-an. Bahkan disebut telah berkembang menjadi budaya yang merajalela di berbagai level pemerintahan. Nah, di mana penelitian tersebut dilakukan? Jadi, penelitian tersebut dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta. Dikarenakan penelitian ini bersifat studi kepustakaan, maka penulis mengambil data dan literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah maupun literatur lain seperti peraturan pemerintahan dan juga undang-undang. Mengapa penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan karena maraknya permasalahan mengenai korupsi ASN. Karena masalah ini bisa merusak integritas birokrasi dan juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di Indonesia. Kemudian, bagaimana penelitian ini dilakukan? Jadi, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan mengkaji dan juga menafsirkan data hukum yang telah ada. Kemudian, dianalisis untuk menemukan hubungan antara perilaku korupsi ASN dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian, dengan melalui cara ini, peneliti dapat menggambarkan faktor penyebab, dampak, dan upaya dalam pencegahan korupsi dengan memberikan rekomendasi hukum agar bebas dari praktik korupsi. Kemudian, untuk persamaan dari artikel 1 dan artikel 2, yang pertama sama-sama membahas korupsi sebagai masalah serius dalam ASN. Kedua artikel menyoroti bahwa korupsi ASN dapat merusak pemerintahan dan mengancam integritas lembaga negara. Kemudian yang kedua, sama-sama menekankan bagaimana pentingnya menjaga integritas, etika, dan disiplin ASN. Jadi, di kedua artikel tersebut menyatakan bahwa nilai integritas, kepatuhan pada aturan, dan kode etik adalah dasar untuk mencegah korupsi di Indonesia saat ini. Yang telah kami review dengan metode 5W1H. Di sini persamaan yang ketiga yaitu sama-sama menguraikan perlunya upaya pencegahan korupsi yang terstruktur. Keduanya menawarkan langkah-langkah seperti pengawasan, pendidikan, anti korupsi, penegakan hukum, dan sistem laporan. Yang keempat yaitu sama-sama mengaitkan korupsi ASN dengan menurunnya kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Kedua artikel sepakat bahwa korupsi melemahkan pelayanan publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kemudian, perbedaan pada kedua artikel, yaitu pada artikel pertama berfokus pada etika ASN sebagai upaya pencegahan korupsi, dengan tujuan untuk menunjukkan nilai moral dan etika dapat menekan korupsi, serta solusi yang ditawarkan yaitu penanaman etika dan moral ASN, pembiasaan budaya kerja yang jujur dan disiplin, serta penegakan nilai kejujuran dan integritas pribadi. Kesimpulannya, pada artikel 1 ini membahas tentang bagaimana etika ASN dapat mencegah korupsi. Kemudian pada artikel kedua berfokus pada analisis mendalam terhadap korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau ASN dari sudut pandang hukum kepegawaian, dengan tujuan untuk memetakan kelemahan regulasi, celah hukum, dan konsekuensi hukum kepegawaian, serta solusi yang ditawarkan yaitu pembenahan sistem hukum kepegawaian, penguatan pengawasan dan audit, penegakan sanksi tegas, dan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan, serta pendidikan etika berbagai regulasi. Kesimpulan pada artikel 2 ini membahas tentang korupsi ASN dari sisi hukum, kepegawaian, dan regulasi. Bagian kesimpulan. Kesimpulan artikel yang pertama berjudulkan menanamkan budaya anti korupsi dalam pelaksanaan kinerja ASN di rumah tahanan negara kelas 2B baru. Fokus pada hasil penyuluhan hukum yang bersifat praktis dan edukatif. Kesimpulan dari artikel yang pertama yang merupakan laporan kegiatan pengabdian masyarakat di rutan baru. Yang pertama,
pemahaman ASN terhadap informasi tindak pidana korupsi masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, kegiatan penyuluhan terbukti sangat membantu meningkatkan pemahaman ASN untuk membedakan tindakan yang berpotensi korupsi, serta membantu rutan baru mencapai target wilayah bebas dari korupsi. Jadi, penanaman budaya anti korupsi efektif dilakukan melalui pelatihan dan diskusi dua arah yang membahas contoh kasus sehari-hari di lingkungan kerja. Beralih artikel yang kedua yang berjudulkan analisis korupsi yang dilaksanakan aparatur sipil negara. Tinjauan hukum dalam konteks kepegawaian fokus pada analisis mendalam aspek regulasi dan dampak korupsi secara luas. Yang pertama, korupsi ASN merupakan masalah kronis yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik negara, serta menggerus fondasi budaya masyarakat. Yang kedua, ASN memegang peran paling krusial dalam upaya pemberantasan anti korupsi karena mereka mengendalikan keuangan dan harta negara. Integritas ASN adalah tonggak utama karena memengaruhi perilaku pihak lain agar tidak terjerumus korupsi. Yang ketiga, penanganan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat sistem pengawasan, kode etik, dan memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan kepegawaian seperti UU Nomor 5 Tahun 2014.